Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video saya. Video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul adalah konfigurasi GNS3. Di sini saya bagikan pada 3 tahap. Tahap pertama adalah konfigurasi menggunakan static atau LAN. Yang kedua konfigurasi menggunakan DHCP dan konfigurasi menggunakan DNS. Kita masuk pada bab pertama, chapter pertama. Oke, chapter pertama ini adalah IP status atau LAN. Kita akan menggunakan Ubuntu Server sebagai servernya dan VPCS sebagai kliennya. Nah, langkah pertama itu adalah persiapan GNS3. Jadi teman-teman sudah menginstal GNS3, aplikasi GNS3 dengan baik dan benar, dan pastikan juga teman-teman sudah menginstal namanya GNS3 VM. Ini adalah sebagai virtualnya, biar di aplikasi GNS itu bisa berjalan dengan aman. Nah, untuk GNS VM ini bisa disesuaikan dengan mesin virtual teman-teman, entah itu VirtualBox ataupun VM Station. Nah, cara menambahkannya, kita buka pada Preference, pada menu Edit, klik Preference. Terus kita pilih nih virtualnya. Kalau teman-teman menggunakan VirtualBox, pilih VirtualBox. Kalau menggunakan VM Station, pilih VM Station. Lalu tambahkan klik New, masukkan Ubuntu Server teman-teman. Nah, nama Ubuntu Server disesuaikan. Dan terakhir adalah jangan lupa centang Allow GNS3. Nanti di bagian settingan ada itu. Nanti saya akan demokan caranya. Nah, selanjutnya adalah topologi. Kita membutuhkan satu server, 2 klien dan 1 Ethernet. Dan jangan lupa dikoneksinya teman-teman ya. Nah, cara konfigurasinya, yang pertama itu kita cek nih perintah IP DDR. Itu mengecek nama alamat IP sekaligus namanya. Terus yang kedua, kita buat file konfigurasi. Kita masuk ke direktori /etc/netplan. Lalu kita menggunakan perintah sudo nano 01 netcfg.yaml. Ini berguna untuk mengatur IP address, menentukan gateway, DNS serta konfigurasinya. Terus kita masukkan nih isi konfigurasinya. Nanti saya terangkan caranya. Dan yang terakhir adalah terapkan konfigurasi dengan mengetik perintah sudo netplan apply. Dan yang terakhir adalah konfigurasi pada kliennya. Jadi pada PC 1 kita masukkan alamat IP sesuai dengan servernya. Kalau servernya itu menggunakan tanda teman-teman, mungkin di PC bisa menggunakan tanda layar, cuman di bagian akhirnya itu teman-teman bisa membuat angka sebebas mungkin. Begitu dengan PC 2. Nah, setelah PC dan server ini terdapat IP yang masing-masing secara statis, teman-teman lakukan pengecekan antar koneksi dengan cara perintah ping dari server dulu nih. Jadi setiap di server teman-teman ngeping nih setiap klien yang udah teman-teman konfigurasikan. Begitu juga sebaliknya, nanti dari server teman-teman bisa ngeping juga dari kliennya. Kliennya tuh bisa juga ping di servernya. Kali ini saya akan menemukan bagaimana cara konfigurasi secara statis. Teman-teman harus setelah menginstal namanya aplikasi GNS3, terus VirtualBox yang GNS VM dan Ubuntu Server. Teman-teman sudah menginstalnya dengan baik dan benar ya. Nah, cara untuk menambahkan Ubuntu Server kepada GNS, kita klik menu Edit, lalu klik Preference, dan teman-teman cari ini. Kalau teman-teman menggunakan VirtualBox, klik VirtualBox. Kalau teman-teman menggunakan VMware, klik VMware. Ini adalah server mana yang teman-teman simpan di mesin virtual teman-teman. Karena server saya disimpan di mesin virtual VM Station, jadi saya pilih VM Station. Nanti kita teman-teman klik New, di Next. Nanti teman-teman pilih nih VirtualBox teman-teman. Karena saya sudah selesai melakukannya, jadi pada bagian Project Was, teman-teman klik Edit, pilih bagian Network, dan jangan lupa dicentang biar adapter itu bakal otomatis dilakukannya. Kalau sudah teman-teman udah oke, dan ini oke. Nah, coba jalan runningnya. Nanti teman-teman klik kanan, klik start. Dan ini juga teman-teman nanti klik start, nanti bakal masuk ke ini. Nah, langkah pertama itu yang kita lakukan adalah cek IP ADDR. Nah, teman-teman jadi perhatikan ada namanya GNS3. Nah, itu adalah konfigurasi yang teman-teman akan lakukan. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan, yaitu adalah cek bagian inet 26.12.204. Itu adalah alamat konfigurasi yang telah saya buat. Nah, cara konfigurasi bagaimana? Teman-teman harus pindah ke ini, change directory ke cd etc netplan. Nah, teman-teman ketik dengan perintah sudo nano
netcfg.yml. Nanti teman-teman masukkan password karena sudo itu adalah super user. Jadi kita minta masukkan password. Nah, teman-teman masuk ke bagian sini. Nah, di bagian sini teman-teman bakal cek nih. Ini adalah alamat konfigurasinya. Yang pertama adalah network, lanjut ke versi 2. Itu bagian Ethernet. Nah, itu bagian 3 ini ada namanya NS33. Nah, itu teman-teman sesuaikan di API editor sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah DCP4 karena kita ini berbentuk statis, jadi kita DCP4 itu dibentuk false. Addressnya ini adalah alamat IP yang teman-teman inisiasikan di PC teman-teman, di Ubuntu-nya. Jadi saya menggunakan alamat IP 26.12.200.4/24. Jadi ini IP kelas C. Nah, terus bagian gateway-nya itu adalah gerbangnya. Jadi kalau saya gerbang itu adalah 26.12.200.01. Dan terakhir adalah name servernya dengan address 26.12.210. Nah, jika teman-teman sudah melakukan konfigurasi seperti ini, teman-teman bisa melakukan save dengan cara Ctrl X. Nah, nanti kalau teman-teman ada perubahan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, jika konfigurasi sudah berhasil, teman-teman lakukan namanya apply kan kasih konfigurasi teman biar bisa dijalankan, yaitu dengan perintah sudo netplan apply. Nah, tunggu perintah begini. Kalau dia warning itu tidak masalah. Kalau jika teman-teman sudah netplan apply, kita cd, kita balik ke bagian ini, bagian aplikasi GNS3-nya, kita runningkan bisa tuh dengan menggunakan klik konsol biar kita mengkonfigurasikan alamat IP-nya. Dan juga pada PC 2 dengan hal yang sama, kita klik konsol. Tapi sebelum konsol, teman-teman harus sudah startkan dulu PC virtual PC-nya. Selanjutnya, jika teman-teman muncul seperti ini kita enter aja. Kalau teman-teman mau ngecek alamat IP PC, kita ketik perintah show IP. Nah, jika alamat IP masih kosong, mari kita masukkan alamat IP-nya. Yaitu kita ambil alamat IP yang ada di server, yaitu adalah 26 dengan IP 26.12.200 titik, karena yang di server titik 4 kita mau menggunakan titik 21, misalnya 21 dengan alamat broadcast 255.255.255.0. Kenapa ini 25.25.25.0? Karena ini adalah menggunakan IP kelas C. Jelas 24 itu adalah IP kelas C, jadi menggunakan IP ini sebagai IP kelas C. Setelah kita enter, kita tunggu sampai selesai. Jika sudah ini, kita cek lagi nih show IP, apakah sudah benar-benar sudah masuk alamat IP-nya. Nah, inilah dia alamat IP-nya 26.12.204 dengan gateway-nya itu 255.255.255.0. Nah, bagaimana sih cara perintahnya? Cara perintah untuk mengecek apakah ini sudah berhasil, kita lakukan ping nih. Tekan ping 26.12.200.4. Kenapa titik 4? Karena yang di server itu adalah IP-nya 4. Jadi kalau kita mengeping PC ke server, maka kita ping alamat IP yang di servernya. Kita cek, ini hasilnya seperti ini. Jika sudah berhasil, kita lakukan nih hal yang sama kepada PC 2 nya. Kita cek nih alamatnya show IP, masih kosong kan? Kalau masih kosong, kita masukkan alamat IP-nya, IP 26.12.200.22 dengan alamat broadcast 255.255.255.0. Kita tunggu dia ngebuat. Jika selesai, cek lagi untuk memastikan show IP. Udah selesai, baru kita tes ping 26.12.200.4. Kenapa masih 200.4? Karena yang kita cek ini adalah server. IP server itu masih angka yang sama, bukan yang berbeda. Baru kita tes ping dan ini aman. Nah, ini adalah baru tes secara satu arah dari ke klien ke server. Bagaimana dengan server ke klien? Ini adalah caranya. Kita ke sini ke Ubuntu servernya. Kita lakukan tes ping 26.12.200.21. Kenapa 21? Karena yang kita ping adalah klien yang udah kita daftarkan alamat IP-nya. Maka kita tes ping. Ini adalah konfigurasi yang sudah benarnya. Ya.
Nah, kita tes lagi nih, ini kan baru PC1 nih. Kalau PC2 gimana? Kalau PC2 kita ganti aja alamat IP terakhirnya. Kalau PC1 itu 21, PC2 22. Tes lagi, dan ini berhasil. Oke, sekian dulu untuk pada chapter pertama. Mungkin kita masuk pada chapter kedua.